Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Bapak dan Ibu para mahasiswa kuliah kesehatan tradisional Tibun Nabawi bisa berkumpul kembali. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah untuk belajar menuntut ilmu. Dapat salam hangat juga disampaikan dari pengurus Yayasan Amal Bakti Muslim Indonesia, juga dari lembaga LPQ Bina Usada untuk semua peserta kesehatan tradisional non formal di Nabawi Desa 1 yang hadir di kesempatan malam hari ini secara virtual. Bapak dan Ibu para mahasiswa yang saya banggakan, yang terhormat, yang mewakili Yayasan Amal Bakti Muslim Indonesia, Bapak Tabib Makassar Putra, yang terhormat Ketua Umum LPQ Bina Usada, yang terhormat Ketua Umum PPTI, yang terhormat Ketua Umum Bakti, Direktur PT Global Herbal Indonesia, Bapak TB Ado Sadroni, Sarjana Keperawatan, NES, yang terhormat tim kami dari administrasi penyelenggara kegiatan ini, Bapak Sarwan Abinyaldo, saya ucapkan terima kasih. Juga dosen kita pemateri pada malam hari ini, Ustadz Wildan Septian Al-Hafiz, Barakallah, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kegiatan ini dari awal hingga akhir nanti. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 27 September 2023 kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan rahmat sehingga kita semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan kuliah kesehatan tradisional non formal ini secara virtual. Bapak dan Ibu para mahasiswa pengusada yang saya banggakan, marilah kita buka acara perkuliahan malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita membacakan susunan acara, saya sebagai pembawa acara atau host sangat antusias sekali pada kesempatan malam ini. Tentunya saya akan memandu Bapak dan Ibu dari awal hingga akhir nanti. Untuk acara pertama pembukaan, yang kedua absen peserta, yang ketiga informasi, dan yang keempat pada acara ini. Untuk acara pembukaan, alhamdulillah sudah kita buka bersama-sama tadi dengan baca basmalah. Kemudian untuk absen peserta, dimohon kepada semua yang hadir, para mahasiswa, untuk mencantumkan nama berikut tempat Bapak dan Ibu asal di layar monitor. Sebagai bahan informasi, ketika dosen sedang memberikan materi, dimohon Bapak dan Ibu mematikan speaker atau mic atau di-mute dulu. Nanti pada saat sesi tanya jawab dipersilakan Bapak dan Ibu untuk membuka speakernya dan kamera pun dibuka biar satu sama lain kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Baik Bapak dan Ibu para mahasiswa yang saya banggakan, menginjak kepada acara inti pada malam hari ini, sekali lagi dosen yang akan memberikan materi pada kesempatan malam ini adalah Ustadz Wildan Septian Al-Hafiz. Materi yang akan disampaikan adalah tata cara bacaan ruqyah syariah atau tahsin, dan dipersilakan kepada Bapak Ustadz atau Pak dosen, sambil nanti Bapak Ustadz atau Bapak dosen ini akan memaparkan dulu
biodata beliau. Untuk itu kepada Pak dosen dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat Ustadz Wildan. Semoga Ustadz Wildan juga senantiasa sehat walafiat dan berkelimpahan rezekinya. Mohon izin Ustadz itu silakan. Iya, maaf. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati kepada para dosen, yang saya hormati kepada para bapak dan ibu mahasiswa, yang insya Allah semoga sehat selalu. Untuk kesempatan kali ini, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk sedikit sharing dan menyampaikan informasi, ya, sharing, bahasanya sharing. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan atau memperkenalkan diri, ya. Ada pepatah Arab mengatakan la rahmata illa bitta'aruf. Jadi kita perkenalan lebih dahulu. Untuk nama sudah tertera di layar, ya Bapak Ibu. Layarnya kelihatan atau tidak? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Jelas, kelihatan jelas. Ya, alhamdulillah. Nama Ana Wildan Septian Pratama, lahirnya di Brebes, tinggalnya di Desa Wawangan Dalam, dan alhamdulillah Ana murid dari Abu Konita, Ustadz Abu Konita yang pertama kali ngisi Ruqyah Syar'iyah, dan alhamdulillah Ana diberi mandat atau kesempatan untuk sharing bagaimana cara membaca Al-Quran atau lebih tepatnya tahsin, belajar tajwid. Kemudian untuk pengalaman, alhamdulillah sekitar 3 tahun yang lalu Ana pernah mondok di Ma'had, alhamdulillah, tepatnya di Klaten. Jadi kalau orang-orang tanya, kamu sekarang di mana mondok? Mondoknya di mana? Alhamdulillah. Padahal alhamdulillah sendiri itu nama pondoknya. Jadi orang-orang itu kok ditanya pondok, jawabnya alhamdulillah. Tapi masya Allah sekali itu mudir yang membuat nama itu. Kemudian Ana juga pernah menjadi guru atau ngajari ngaji di sekitar pondok itu. Jadi pondoknya itu letaknya di tengah-tengah masyarakat. Jadi langsung bersinggungan dengan masyarakat. Anak kecil, kemudian ada remaja, orang tua, lanjut usia sampai yang 80 tahun, itu masih semangat untuk belajar Al-Quran. Walaupun bisa dikatakan orang yang sudah tua itu memang susah sekali untuk membaca Al-Quran, terpatah-patah. Tapi semangat mereka luar biasa.
Kemudian sekitar 1 tahun yang lalu, Ana pernah belajar di Pare, lebih tepatnya di Kampung Arab, ya, sekitar 1 tahun. Itu menjadi belajar di sana, kemudian jadi tutor, sekaligus jadi tutor. Jadi tutornya sekitar 6 bulan. Kemudian aktivitas yang sekarang adalah menjadi guru ngaji di rumah Qur'annya Ustadz Abu Konita dan mengajar di MI yang kecil. Alhamdulillah. Kemudian kita langsung masuk ke materi, ya, masuk ke topik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk memaparkan sedikit ya tentang materi yang akan disampaikan. Kita masuk ke keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Qur'an itu sendiri terhadap kitab-kitab lainnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah keistimewaan tilawah atau lebih tepatnya membaca. Sangat dianjurkan untuk dijadikan bacaan setiap hari atau bisa disebut wirid ya. Setiap hari kita membaca Al-Qur'an. Tidak hanya misal 1 hari 1 halaman atau 1 hari itu 1,5 halaman gitu. Jadi setiap Ana pernah menyampaikan kepada para jamaah itu kalau belajar ngaji, Bapak Ibu jangan lupa untuk ngaji setiap hari. Karena lancar kitanya membaca Al-Qur'an itu dinilai dari keistiqomahan kita. Cerita sedikit Bapak Ibu. Saya ngaji Iqra dari kelas 2 SD, kelas 6 baru khatam. Iqra 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kemudian masuk ke Al-Qur'an dari kelas 6 SD sampai kelas 2 SMK itu baru khatam Quran. Itu talaki kepada guru. Tapi di situ belum terlalu mengetahui istilah-istilah tajwid. Tapi bacaannya insya Allah sudah bisa. Nah, maka dari itu Ana himbau dari awal, yang namanya kita mau membaca Al-Quran dengan benar, kemudian lancar, tidak terbata-bata, itu butuh waktu yang panjang. Apa bedanya waktu yang panjang sama waktu yang banyak? Berbeda. Kalau misalnya kita ngambil waktu yang banyak, berarti kita ambil 1 hari 24 jam. Atau taruhlah 20 jam kita belajar Al-Quran. Itu waktu yang banyak. Tapi kalau waktu yang panjang, itu misal kita ngambil 1 hari 1 jam. Tapi konsisten. Nah, seperti itu. Jadi butuh waktu yang panjang. Kita kembali lagi. Keistimewaan membaca Al-Quran. Di sini disampaikan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sebentar. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Mungkin Bapak Ibu sudah masyhur ya hadis ini. Barang siapa yang membaca 1 huruf daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Kata Rasulullah, la aqul alif lam mim itu 1 huruf. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi totalnya 3 huruf. Andaikan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah berapa huruf? Kemudian selanjutnya adalah keistimewaan tadabbur atau merenungkan. Nah, sangat dianjurkan pula ketika seseorang membaca Al-Quran disertai dengan mentadabburinya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ya membaca Al-Quran ketika sholat, minimal surat Al-Fatihah saja tahu artinya. Itu akan memudahkan kita khusyuk dalam sholat.
khusyuk dalam sholatnya. Ketika kita mendengarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, nasta'in, kami memohon pertolongan. Jadi ketika kita menghayati ayat-ayatnya, itu akan lebih membuat kita lebih khusyuk. Dan bahkan kalau misalnya seorang imam tahu bacaan bacaan Qur'annya, dia sampai menitikkan air mata. Maka untuk mentadaburinya ini juga penting. Ya, semakin berjalannya waktu, kita belajar untuk sedikit-sedikit mentadaburinya. Atau paling minimal surat Al-Asr, Bapak Ibu. Wal asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, wal asr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Nah, ayat selanjutnya menjelaskan illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beramal soleh dan mengingatkan dalam wa tawasau bil haq, kebenaran, wa tawasau bis sabr, dalam kesabaran. Seperti itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Kemudian keistimewaan menghafalkannya. Nah, setelah mentadaburinya, kita menghafalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul 'ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun." Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada-dada orang yang berilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Nah, selain kita mentadaburi, kita juga, apalagi kita penuntut ilmu ya, itu kalau bisa hafal dari ayat-ayat yang memang kita mau hafalkan. Apalagi untuk meruqyah, ya, meruqyah, kemudian kita faham artinya, itu akan lebih ngefek, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baiti al kharib. Sesungguhnya orang yang di dalam dirinya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran, ibarat rumah yang runtuh. Kalau ibarat rumah yang runtuh, berarti rumah itu tidak ada penghuninya. Tidak ada orang-orang yang ngobrol, ataupun orang-orang yang bersenda gurau. Jadi kalau bahasanya itu rumah sugung ya, kalau orang Jawa bilang. Terus kemudian kita lanjutkan lagi, masuk ke pengantar ilmu tajwid. Nah, yang harus kita perhatikan Bapak Ibu di sini, ilmu tajwid menurut bahasa itu artinya membaguskan. Sedangkan menurut istilah, ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqah. Mengeluarkan setiap huruf dari makhraj atau tempat keluarnya dengan memberikan hak dan mustahaknya. Nah, di sini ada yang namanya hak dan mustahak
dari suatu huruf hijaiyah. Hak huruf artinya sifat yang selalu melekat pada huruf tersebut. Itu hak huruf. Seperti sifat jahar, sifat hamas, sifat isti'la, dan lain sebagainya. Itu sifat hak yang pasti ada di dalam huruf tersebut. Sedangkan mustahak adalah sifat yang mana akan nampak sewaktu-waktu. Jadi nanti sifat ini akan keluar atau tidak tergantung nanti keadaannya. Seperti ada ikhfa, ada idgham, kemudian ada idhar, dan lain sebagainya. Itu mustahak. Sedangkan hak tadi adalah sifat-sifat yang pasti ada di dalam huruf-huruf tersebut. Kemudian untuk poin yang B, hukum mempelajari ilmu tajwid. Nah, ini yang unik di sini. Hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori ialah fardu kifayah. Berarti ketika di suatu tempat ya, ada orang yang sudah bisa ilmu tajwid, nanti kita tidak ada kewajiban, namanya fardu kifayah. Dan sedangkan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah fardu ain. Nah, ini pilihannya. Ketika kita membaca Al-Quran, itu dengan tajwid hukumnya wajib atau fardu ain, sedangkan mempelajari teori tajwid tersebut adalah fardu kifayah. Nah, di sini mungkin saja ada orang yang membaca Al-Quran dan bisa disebut dengan qori, yang bacaannya bagus dan benar, namun sama sekali tidak mengetahui istilah-istilah ilmu tajwid. Semisalnya seperti idhar, ikhfa, iqlab, kayak tadi Ana pernah cerita ya pas awal tadi, belum tahu istilah-istilah ilmu tajwid, tapi membacanya bisa. Contoh misalnya bacaan gunnah. Gunnah kan artinya mendengung. Nah, ketika membacanya itu dengan mendengung, itu sudah bisa, tapi tidak tahu apa itu gunnah. Nah, orang yang membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, itu wajib atau fardu ain. Nah, maka setiap kita membaca Al-Quran, ya Bapak Ibu pasti kan membaca Al-Quran ya, entah itu sholat, entah itu membaca Al-Quran setelah sholat ya, misalnya ba'da subuh, dengan ilmu tajwid itu hukumnya wajib. Nah, kondisinya lain halnya kalau misalnya orang menyadari bahwasannya tentang tajwid lah bisa ya, Insya Allah. Aku ikut aja. Tadi di mata colokannya. Di mana emang? Kita lanjutkan ya. Lain halnya kalau misalnya saya kok kayaknya bacaannya itu susah ya, tajwidnya belum benar. Dia menyadari, tapi dia tidak ada usaha untuk membenarkan bacaannya. Jadi kan kadang ada yang tanya, Pak Ustadz, kalau misalnya saya bacaannya masih blekak-blekuk, masih susah, itu gimana? Saya tanya kembali, Bapak mau memperbaiki enggak? Saya mau. Tapi dosa enggak Pak Ustadz? Ya enggak apa-apa. Sah saja Pak. Kalau misalnya proses belajar kita masih susah, itu tidak apa-apa. Karena kita dalam proses belajar menyadari bahwasanya saya itu belum bisa. Berarti ada proses atau ada kemauan dia mau belajar. Tapi kalau misalnya saya belum bisa membaca Al-Quran, udahlah nggak usah belajar Al-Quran, nggak usah belajar biar bacaannya kayak gini aja. Nah, itu yang kurang tepat dan salah. Intinya kalau kita sadar, oh bacaan saya belum benar nih, bacaannya, karena dinilai benar atau tidaknya itu yang menilai orang lain. Kalau misalnya bacaannya saya kok kayaknya udah benar, tapi kata orang lain itu salah, berarti orang yang menilai itu berarti lebih pinter, lebih paham. Jadi
kita harus senantiasa memperbaikinya. Kita ulangi lagi ya Bapak Ibu. Belajar tajwid itu fardu kifayah, sedangkan ketika kita membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, itu hukumnya wajib. Nah, panjenengan semua pastikan membaca Al-Quran. Berarti yang namanya belajar ilmu tajwid itu kita langsungkan, kita belajar sedikit-sedikit. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Tartil, ya, membaca Al-Quran dengan tartil, dengan pelan. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tartil dalam ayat ini adalah mentajwidkan, ya, mentajwidkan huruf-hurufnya, mengetahui tempat waqaf atau berhenti pada setiap ayat. Nah, yang unik di sini Bapak Ibu, kita belajar tajwid juga tidak boleh berhenti di mana ayat asal-asalan. Karena ketika kita membaca Al-Quran kemudian berhentinya itu asal-asalan, misalnya berhenti, nanti akan merubah makna. Maknanya akan berubah. Misalnya berhenti di la ya'lamun. La ya'lamun kan artinya mereka tidak mengetahui. Ketika kita memulai lagi ibtidah atau memulai bacaan, kita memulainya dari ya'lamun. La-nya itu tidak dibaca, maka nanti artinya berubah. Jadi mereka mengetahui, bukan mereka tidak mengetahui. Ini tempat wakaf atau berhenti pada setiap ayat. Nah, adapun alasan mengapa hukum membaca Al-Quran itu sesuai dengan kaidah tajwid, ilmu tajwid adalah fardu ain atau wajib. Imam Ibnu Jazari menjelaskan, wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimun. Man lam yujawwidil Quran athim. Li'annahu bihi al-ilah anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Siapa yang membacanya dengan tidak bertajwid, maka ia berdosa. Karena dengan tajwid, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, dan dengan tajwid pula, Al-Quran sampai darinya kepada kita semua. Nah, kita masuk ke materi tempat keluarnya huruf atau makharijul huruf. Nah, untuk tempat keluarnya huruf, kita bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah al-jauf atau rongga mulut. Yang kedua adalah al-halku atau tenggorokan. Yang ketiga adalah alisan atau lidah. Yang keempat asyafatan, kedua bibir. Dan yang kelima adalah al-khayshum, rongga hidung. Kita masuk ke yang pertama, al-jauf atau rongga mulut. Nah, huruf yang keluar dari rongga mulut atau al-jauf ini adalah huruf-huruf mad atau ciri-ciri bacaan mad. Apa itu mad? Mad itu bacaan yang dipanjangkan. Contohnya kalau misal kita membaca alhamdulillah, la itu dibaca panjang, itu karena ada madnya. Itu namanya dibaca panjang. Maliki, ma-nya kan panjang. Itu namanya mad. Nah, yang pertama, alif diawali dengan fathah. Nomor 1 ya Bapak Ibu semua. Yang pertamanya namanya alif. Kita harus membedakan mana alif, mana hamzah. Kalau yang di sini namanya alif. Alif diawali dengan fathah. Pengucapannya dengan cara membuka mulut. Ketika kita belajar tentang al-jauf ini, ketika kita mengucapkan huruf-hurufnya itu harus totalitas, ya. Kalau A dibuka mulutnya, A, ba, ta. Jadi mulut kita dibuka. Jangan membaca Quran tapi
fathahnya itu tidak dibuka, misalnya alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi suaranya itu tidak keluar. Jadi kalau A itu dibuka mulutnya. A. Kemudian yang kedua I. Ya sukun diawali dengan kasroh. Pengucapannya dengan menurunkan dan sedikit memajukan rahang bawah. I, B, T, V. Jadi rahang bawahnya turun, kemudian dimajukan sedikit. A, I, A, I. Yang ketiga adalah wawu sukun diawali dengan dhammah. Pengucapannya dengan cara memonyongkan kedua bibir. A, I, U. A dibuka, A, I sedikit menurunkan rahang bawah dan memajukannya sedikit. I, kemudian kalau dhammah itu monyong. U, Bu. Jadi seperti itu. Nah, untuk mad yang di sini namanya mad tabi'i yang panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu sekitar kalau misalnya kita mengayunkan sesuatu ya. A, I, U. Jadi mengayun. A, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang diayun itu yang dua harokat. Selanjutnya kita masuk ke al-halku. Ya, tadi kita sudah selesai di al-jauf, sekarang masuk ke al-halku atau halak, huruf-huruf halak, tenggorokan. Yang pertama adalah, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tenggorokan bagian bawah, yang kedua adalah tenggorokan bagian tengah, yang ketiga adalah tenggorokan bagian atas. Yang pertama, tenggorokan bagian bawah itu ada hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Kita menyebut hurufnya huruf aslinya ya, bukan a. Ini bukan a tapi hamzah. Kemudian yang kedua adalah ain sama ha. Ain, ha. Kenapa kok namanya ain? Namanya hurufnya ain. Bukan a. Bukan a tapi ain. Kalau diberi harokat fathah baru dibaca a. Kalau diberi harokat kasroh berarti ai. Begitu. Jadi nama hurufnya ain dan ha. Kemudian yang ketiga adalah ghain dan kha. Itu tenggorokan bagian atas. Tenggorokan bagian bawah hamzah ha, yang tengah ain ha, yang paling atas itu ghain dan kha. Selanjutnya kita masuk ke sifat ya. Ini hak huruf. Nah, tadi kan ada hak dan mustahak. Nah, hak dari huruf hamzah ini ya, yang pertama adalah jahar atau terang. Jahar. Ketika kita membaca harus jahar ya, tidak mengeluarkan nafas. Kemudian yang kedua adalah syiddah, kuat. Yang ketiga adalah istifal, turun. Yang turun apa? Lidahnya turun. A, ketika kita mengucapkan A, itu lidah kita di atas atau di bawah? Jelas di bawah. Itu namanya istifal. Kemudian infitah. Infitah itu terbuka. Ya, mulut kita terbuka. Kemudian ismat. Menahan, diam, dan tidak lancar dari keluarnya huruf dari lidah atau bibir. Jadi dia masuknya ke ismat. A, I, U. A, I, U. Keluarnya dari tenggorokan bagian bawah. Kemudian yang kedua adalah ha. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Ha memiliki sifat yang pertama adalah hamas. Dengan cara keluar nafasnya itu hamas.
Kalau A kan tadi, kalau A itu jahar, ya tidak mengeluarkan nafas. Kalau H mengeluarkan nafas. H, nafasnya berhembus. Kemudian tekanan suaranya itu dia rokhwah, lunak, dan tidak tertahan. Seperti Hamzah itu kan tadi syiddah kuat. Kemudian untuk pergerakan pangkal lidahnya itu istifal atau turun. Ya, seperti Hamzah tadi, lidahnya tidak terangkat ke atas. Kemudian posisi lidahnya itu infitah. Posisi lidahnya infitah terbuka. Kemudian yang terakhir adalah untuk keluarnya huruf dari lidah, ujung lidah atau bibir, itu ismat. Nah, kita langsung masuk ke huruf hamzahnya. Nah, kesalahan ketika kita mengucapkan huruf hamzah. Bisa di tulisannya kelihatan Bapak Ibu? Tulisan Qur'annya. Kesalahan yang pertama adalah dibaca tanpa mengatupkan pita suara. Maksudnya gimana? Nah, ini ada contohnya ya. Jadi kalau misalnya tanpa mengatupkan pita suara itu kayak ini. Yaquluna idza. Yaquluna idza. Jadi naida itu nggak boleh. Yang benar gimana? Yaquluna aidza. Yaquluna aidza mitna wa kunna turaba. Jadi ketika kita membaca aida itu tidak boleh membaca yaquluna aidza. Jadi a-nya itu pita suaranya tidak ditutup atau tidak ditutup terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah tidak dibaca jelas di akhir kalimat. Nah, kalimat syufa'a. Amit takhudhu min dunillahi syufa'a. Jadi ada hentakan ketika pas akhirnya syufa'a gitu. Kenapa? Karena dia hamzah yang disukun. Jadi bukan dibaca syufa'a. Jadi ada kayak hentakan. Kalau bahasanya itu kalau orang naik motor atau naik sepeda itu kayak di rem langsung berhenti. Syufa'a. Tapi nanti ainnya dipanjangkan. Nah, untuk latihan-latihannya di sini ada ya beberapa, nanti Ana bacakan sedikit. Contohnya di surat Al-Fatihah ayat ke-7. Hamzah. Siratal ladzina Nah, ini di sini harus ditutup dulu pita suaranya. Ya, jangan na'an. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pada kalimat an'amta, di sini an'amta itu harus kita bedakan mana hamzah, mana ain, ya. Jangan an'amta, jangan an'amta, itu pakai hamzah semua. Padahal di situ ada hamzah dan ain. An'amta, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian selanjutnya surat At-Taubah ayat 28. Yugnikumullahu min fadlihi insya. Nah, akhirnya insya. Nah, akhirnya agak di rem mendadak karena akhirnya itu pakai hamzah.
Kita langsung lanjut ya, untuk mempersingkat waktu. Langsung ke huruf H. H tidak dibaca jelas. H-nya tidak dibaca jelas. Contohnya di basmalah. Nah, basmalah biasanya gini. Huruf H di lafaz Allah itu membacanya itu tidak jelas. Maksudnya dia lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kurang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi biasanya itu kadang ada yang membaca huruf H di lafaz Allah itu hanya tidak terlalu jelas. Jadi bacaannya kecil, tidak terlalu kelihatan suaranya.